tapi kalau berhasil Aurora nih kalau early-nya berhasil. Jadi masih punya chance untuk Aurora. Dan potensi dari kedua tim akan semakin diasah. Di game penentuan akankah menjadi 5 game atau akan berakhir di sini? Stockcaster, silakan. Terima kasih Bude Clara Mongstar, Om Wow dan juga Vivian. Tapi kayaknya mereka udah sadar Harley-nya akan dibuat seperti apa. Makanya Hayabusa menjadi last pick-nya. Tapi KH, kita lihat tadi ya. Ya, combo lama ya. Kalau kata orang Mexico itu KH, bukan Kaja. Oh gitu. KH. Gue kira KH tuh Kaja Harley. Oh iya, iya. KH. Langsung kita menuju ke dalam line up Danau. Ya let's go, let's go. Ini match point ya untuk tim Liquid Philippines. Satu kemenangan yang mereka butuhkan untuk bisa berjalan lebih jauh di knockout stage ini. Tapi tentunya dengan satu buah cheese pick yang ditunjukkan Kaja Harley ini bukan combo baru sebenarnya ya. Iya. Udah beberapa kali juga sebenarnya dulu kita lihat. Dan wow, early game yang memang tipikal adanya Khalid ya, apalagi bersama dengan Jushin udah pasti bakal coba ngeganggu. Sebisa mungkin, terutama dari Little Wonder yang pertama dan berhasil diamankan oleh Carl Z. Berdasarkan untuk awal game seperti ini kita bisa bilang juga bahwa ya Aurora Gaming ini harus bisa tetap jangan sampai kalah rotasi dari dua midnya sih. Ya dan apakah akan menoreh kesuksesan lagi ya untuk pick Harley dari TNC? Sebenarnya mereka udah membawa tipikal game plan kayak gini beberapa kali dan rata-rata berhasil. Jadi kita bakal lihat nih apakah kali ini juga mereka bisa membawa kembali kemenangan atau Liquid yang akan menutup gamenya dengan poin 3-1. Ini mode aman nih untuk Sanji juga, ada Tenacity yang terselip di dalam tubuhnya. Sementara itu Season Hunter Trail yang dibawakan pula untuk TNZ, Purage yang dicari. Oke, untuk setelan emblem, tapi di arah bottom lane, Sunford dan Lunar ini bakal saling tunggu aja sih harusnya. Siapa yang maju duluan bisa balik ke book. Dan gak jarang ya kita lihat gimana kedua explainer dari Aurora juga tim Liquid, mereka pede banget untuk ngasih damage. Karena itu juga akan berpengaruh nanti di kontes di turtle yang pertama terutama. Karena so far kita bisa bilang ya Liquid nguasain semua turtle. Lagi-lagi jadi anti-sifat nih untuk Aurora Gaming. Iya modal soalnya buat tim Liquid bisa secure early-nya juga. Tapi ya turtle-nya udah muncul, akan seperti apa dari peraduan yang akan terlihat. Karena tim Liquid mereka udah start duluan. Sementara itu Aurora. Lagi-lagi Hayabusa bisa-bisanya start duluan di antara Harley yang lebih gampang untuk rotasi. Tapi nampaknya Oheb akan menjadi target utama Blessing Duet. Gak ada damage tambahan. Dan di sana Oheb masih bisa selamat di follow up kembali. TNC dimasukkan dan first blood bahkan di tangan para pasukan dari tim Liquid. Ini benar-benar terpeleset dan cover yang sangat cepat. Dengan arus sungai membawa para pasukan dari tim Liquid langsung membuat barikade untuk Oheb. Oke, jujurnya ini sebenarnya gerakan yang lumayan template dari Aurora Gaming. Ya. Mereka lepasin turtle, mereka coba geng ke arah gold lane-nya. Dan itu antisipasi yang dilakukan oleh Oheb dengan langsung buka Blazing Duet. Karena dengan Emblem Fighter, dia punya sustainability tambahan. Ya, setuju banget. Tapi lagi-lagi ya kalau kita bahas untuk kalkulasi damage yang dihasilkan dari Deadly Magic tadi itu memang tipis banget untuk bisa memakan Oheb-nya. Meskipun cover dari Expanding River berhasil dilakukan dengan sangat sempurna oleh Liquid. Mereka langsung nutup jalan pulang dari TNC. Nah, ini early-nya udah mulai flop ya harusnya untuk Aurora Gaming juga. Oh lihat di sana langsung Flicker for Defensive telah dikeluarkan. Aurora Gaming dari Turki kali ini mencoba untuk melahap JP. Tapi lihat yang di cover sangat baik oleh Sanji membuat JP bahkan masih selamat. Bener-bener body block dan yang dikeluarkan Aurora Gaming mereka udah semuanya ke arah JP. Bahkan gak ada satupun poin kill yang bisa didapatkan Ul dan Radit. Ya nggak ada trade sama sekali ya yang bisa dilakukan sama Aurora Gaming untuk sejauh ini. Gerakan yang terbaca akhirnya bisa diantisipasi dengan baik juga. Dan tim Liquid perlahan ya mereka sedang menabung dan memupuk bagaimana early potensial mereka. Ya, meskipun tadi Oheb nggak terpick off, setidaknya tekanan berhasil diberikan. Dan lihat gimana gold plating hampir semuanya diambil oleh Sigi Boom. Dapet! Tiba-tibanya oke gold plating tapi gue ambil scavenger goldnya. Seenggaknya ada Dikit lah ya, cashback. Dikit aja. Oke, belum terlihat untuk combo Divine Judgment dan Deadly Magic biasanya. Ini belum ada targeting nih, belum ada pick off yang berjalan sejauh ini untuk Aurora Gaming. Masih menunggu juga untuk follow up damage-nya harusnya lebih pasti nanti. Warlord dari Sunford bakal coba di-commit Flicker for Defensive tapi dengan Divine Judgment. Mencoba dibalikin kembali kanan dan itu dia Arlott. Dengan vengeance yang masih terlalu tebal dan terlalu banyak darah diberikan. Shadow Kill. Mencoba mendapatkan satu point kill JP yang bahkan langsung take down. Lunar
Jadi poin kill yang sangat mahal kali ini. Setidaknya ada pertukaran karena tim Liquid mereka mendapatkan kerugian yang tidak bisa dipungkiri. Wah, checking bush dan bagus banget dari Pagu. Rosa ditabrak. Oh, satu nyangkut tapi nggak ada shadow kill. Yes. Sayang sekali kalau ada shadow kill udah pasti Rosa itu akan menjadi bunga yang berguguran. Ya, setidaknya tim Liquid dipaksa untuk team fight di dalam area kotak kematian dari World Asians. Itu yang membuat mereka juga kehilangan 2 membernya yang menjadi tim fight barusan meskipun targetnya dituju berhasil didapatkan. Tapi lagi-lagi Aurora Gaming ini menarik semua keuntungan Liquid di menit pertama tadi. Ya sebenarnya pick off-nya masih belum maksimal ya tadi Ya. ya. Karena kan Sanford yang kena tarik, damage-nya masih belum cukup juga. Tapi ya Sanford tadi jauh masuk ke dalam defensif dari outer bottom turret yang dimiliki oleh Aurora Gaming. Dan kali ini Turtle yang kedua sudah muncul. Akan seperti apa lagi setup yang bisa dilakukan oleh tim Liquid dan apakah Aurora Gaming akan mengontes paksa hal tersebut? Karena kalau mau coba cari trade lagi harusnya tim Liquid udah mulai ya bisa baca gerakan tersebut. Nah, Mereka dan mau jangan turtle nggak sih, Dit? harusnya bakal coba di commit, tapi OHEP-nya juga sekarang udah mulai join. Tuh lihat, mereka masih mau turtle. Dipencet pun mendapatkan satu recover dengan raging Cecil. Tapi Crimson Banget saat ini already time. Turtle memperkuat lawan tim Liquid untuk team fight. Passing duetnya berhasil mendapatkan satu buah netralisir team fight. Semuanya langsung dinetralisir. Dan ini memang bisa kita bilang kadang OHEP ini menjadi pemain yang ofensif, defensif, dan bahkan ini bisa menjadi penyelamat sebagai support marksman-nya. Lengkap ya. Mau tinggal pilih mode yang mana nih. Oke, tapi tadi sebenarnya apa yang dilakukan sama tim Liquid udah bagus banget. Mereka react dengan sebuah pick off yang dilakukan plus turtle-nya nggak di-reset. Ya. Mereka menjalankan job desk-nya masing-masing tanpa terdistract satu sama lain. TNC, where are you going, TNC? Nowhere to run. Wow, berulang kali punishment diterima oleh Aurora Gaming terutama untuk TNC yang sekarang nggak dikasih nyaman dan Shadow Kill masuk Kalau ditahan. TNC nggak ada shadow, tapi JP save the day for Countersy di arah bottom lane. JP menyelamatkan Countersy yang nyawanya sudah di ujung tanduk tinggal tercabut membuat para pasukan Aurora Gaming gagal mendapatkan keuntungan. Ya bottom lane-nya tadi ya gagal untuk dapetin poin kill. Atasnya kedorong juga lagi-lagi Aurora Gaming. Mereka dalam keadaan yang tertinggal. Again Pagu masih mencari siapa target yang optimal. Tadi memang harusnya bisa ke OHEP aja. Oh, Final place menuju ke mid lane. Default mengatakan Sanji. Sekalipun ada blazing dari Moheb. Rosa berguguran di depan sana. Mencoba ditukar dengan ada 2 point kill. Permasukan dari tim Liquid. Mereka dibalas dengan shadow kill from Countersy yang gagal mendapatkan poin. Sayang sekali satu tetes darah terakhir TNC masih bisa selamat. wow. Sebuah sifat yang luar biasa. Rame. Tapi ternyata targeting dari Aurora juga oke banget loh. TNC itu terlalu lincah. Dan gagal Shadow Kill-nya putus tadi ketika coba untuk menangkap lini belakang dari Aurora Gaming dan bahkan mereka lagi-lagi ya ketika bertarung di dalam area Reward Operations semua kerugiannya di tangan Liquid jadi mereka harus kalkulasi damage-nya dengan sangat baik. Ya secara crowd control memang areanya gede nih untuk tim Liquid. Tapi sisi pastinya menurut aku minim banget. Karena butuh banget kan Final Slash, mungkin Raging Sandstorm. Udah angkat. TNC nggak ada lagi kali ini. 1 point kill dan langsung ada blazing duet jadi cancel dengan sangat baik. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka mendapatkan keuntungan 2 point kill. Shadow kill dari Countersy. Tidak memecahkan Sky Mister-nya dan bahkan Countersy yang harus terlahap di arah top lane. Looking for wipeout. Bukan hanya kehilangan turtle tapi mereka akan mendapatkan Lord yang pertama. Triple kill dari Lunar. Area of effect yang besar Aurora Gaming. Mereka membabat 4 pemain dari tim Liquid dan sekarang apa itu Turtle? Lord yang sudah muncul. Langsung diamankan pula. Ya masalahnya beberapa kali kita lihat Aurora Gaming yang belum berhasil untuk memaksimalkan expanding reverse yang ada. Dan sekarang justru malah mereka yang bisa menguasai tim fight dari tim Liquid. Dan makanya fighter gold lane nggak kalah jalan. Iya. Wow, sangat menarik ya. Lagi-lagi Aurora Gaming dengan fighter-fighter yang mereka pilih untuk di game yang keempat. Membuahkan poin yang sangat baik terutama untuk di Lord yang pertama. Dan terlihat dari replay by Becha. Ini lagi-lagi bertarung di dalam reward manipulations menjadi kotak kematian untuk Liquid. Dia kena slow, kena dengan adanya Stormbeam juga. Hilang sudah donating kan jangka panjang yang memang bisa dibawakan juga sama keduanya sebenarnya. Tapi ya secara quantity ya unggul dari Aurora Gaming karena satu persatu tadi udah ditumbangin kan. Kena 3 loh targetnya di ujung kotak reward manipulation. Ya masalahnya kombinasi dari Aurora Gaming juga banyak banget ya. Bisa dibahas Ya. dari Cici dan juga Sora. 2 hero yang emang bisa mengikat satu sama lain. Ini yang bakal cukup membuat sulit dari lini depan dari tim Liquid untuk bertahan. Karena mereka membawa hero yang cukup tebal juga. Bawa 2 fighter untuk frontline-nya. Yap. Tapi sebenarnya agak nanggung juga ya fighter yang dibilang setebel itu juga enggak ya. Iya. Dia kan ngandelin Calvin biasanya kan kalau fighter-fighter.
Tapi Lord yang memang udah mulai berjalan juga masih bisa ditahan harusnya sama tim Liquid. Tapi perlahan Aurora akan menggerogoti dari turret-turret yang lain. Sulit harusnya untuk tim Liquid bisa mengantisipasi gempuran dari Aurora Gaming. Langsung semua keuntungan gold ditarik sebesar 4.300 lebih nih di menit ke-9. Udah langsung jadi momentum banget ya. Angin segar kali ini berhembus untuk Aurora Gaming. Dan ini akan semakin leluasa lagi. Siapapun yang akan buka Vision dengan suppress effect dari Divine Judgment yang tidak bisa dinetralisir dengan adanya immune. Purify pun sekali itu tidak akan bisa tertahan. Dan dia tinggal bebas saja. Harusnya damage-nya udah mulai mumpuni nih untuk Aurora Gaming. Ya, tapi lagi-lagi kalau kita bahas untuk timingnya harus tepat dengan gak ada yang defense judgment baru dia bisa in lagi kayak tadi nih. Karena gak ada yang bisa memperhatikan Oheb dengan Blazing Duet-nya ketika dia masuk tanpa dia Blazing Duet. Oh, Shifting Skies dikeluarkan. Dia memaksa mendapatkan 1 poin atas JP yang memang bisa dibilang, oh sekarat. Cuma Kaltezi masih dapetin 4 point fight slash. TNC. Wow, minus 1 jantung, oke nggak masalah. Hampir saja dia bisa dimakan, untungnya sisinya masih tidak terlalu tinggi. Itu kalau ada sisi, wah kelar itu. Iya, makanya sisi pastinya nggak ada nih dari tim Liquid. Dan kali ini juga damage-nya udah akan semakin lebih masif lagi karena TNZ udah selesai dengan Divine Glaive juga. Dan jangan lupakan, tim Liquid harus bisa kalkulasi karena fleeting time menjadi item priority untuk Kaja dari Pagu setelah Chastise Pauldron. Untuk bisa meredam burst damage dan juga attack speed dari Oheb. Untungnya Trinity attack speed udah selesai juga dari Oheb ya. Sehingga Blazing Duet ini akan menjadi satu skill game changing juga untuk tim Liquid ketika timingnya tepat digunakan. Sementara Aurora Gaming mereka masih menguasai dan menyetir jalannya game keempat dengan Lord yang akan segera hadir. Sepertinya mereka bisa nih untuk menguasai setup terlebih dahulu. Oke, Sanjinya lebih fokus ke utility ya. Karena item keduanya langsung ke Winter Crown juga. Takut-takut ada Deadly Magic yang masuk ke tubuhnya. Karena memang secara damage deal, Kaltezi dan juga Oheb udah sangat-sangat mumpuni untuk sekarang. Tapi bakal ditabrak kan? Langsung dari Limeja berikan JP, bakal coba di-all-in begitu saja, bertahan semaksimal mungkin. Remote manipulation menutup jalan para pasukan tim Liquid untuk bisa mengcover karena JP. Tapi apakah itu cukup dan worth it? Ketika mereka mencoba melakukan kontes terhadap Lord tidak dilepaskan sama sekali. Karena source skillnya udah banyak banget yang keluar. Dan Sanford bisa menjadi game changing di sini. Ya ini Sanford bakal mencari momen pastinya. Tapi ya itu yang di-react sama Lunar juga. Wah, Langsung ada Shifting Skies, Kaltezi didapatkan. Instant kill membawa para pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka mendapatkan keunggulan yang sangat tinggi. Winter Crown gak akan berbuat dengan cukup banyak. Bahkan Sanford di sini mencoba untuk kembali lagi berdansa. Dan tidak bisa. Yang dilakukan Sanford hanya sia-sia. Karena sekalipun dia bertahan, gak ada damage deal untuk dibarter. Real dan TNC-nya juga ini akan semakin lincah setelah Brute Force yang diamankan. Efek resilience, efek defense dari physical. Ini akan ngebuat dari TNC-nya akan lebih susah lagi ditangkap. Ya, dengan 3 item udah cukup sebenarnya untuk memberikan damage yang burst ke arah lini belakang dari tim Liquid. Dan dengan dia brute force ini nggak bisa sih untuk menangkap seorang Harley dengan tanpa adanya instant lock pasti Iya, dari ada Liquid. single target lock kan. Iya. Dan sekarang hampir menyentuh angka 8.000 gold keunggulan yang dipegang sama Aurora Gaming. Keadaan berbalik seketika. Dan Kaltezi harusnya stack dari Sky Piercers-nya juga ini udah minim banget. Nggak ada nggak sih harusnya? Gak ada ya? Tadi sih belum pecah ya dari yang gue hitung ya. Yang gue hitung sih kayaknya belum pecah telur dari Sky Piercer. Mungkin memang untuk menjangkau ke arah TNC ini agak berat. Cuma kalau mereka mau coba komit ke arah Lunar juga nggak ada masalah. Karena dari tadi yang ngebuat Liquid ini langsung dibalikin dengan counter setup yaitu Lunar. Ya Lunar kombonya masuk banget ya, targeting langsung. Dan setelah Trinity attack speed yang selesai dari Oheb, Winter ini dia yang akan membuat nantinya juga TNZ tidak akan maksimal dari Deadly Magic-nya. Oh. Kayaknya kali ini masih ada Lord yang coba untuk dipaksakan di bagian atas dari Western untuk tim Liquid. Wah, Oheb maksimal mungkin nge-distract Lord-nya. Kepagu. Walking damage, flickernya cancel. Gana flicker bakal coba ditangkap oleh Sanji dan bahkan di depan sana Stormbin. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming gak bisa terlalu berbuat banyak. Berbanding terbalik dan Blazing Duet dari Oheb in the backline. Plus Winter Crown. Membuat para pasukan Aurora Gaming mereka sakaratul maut. Dengan damage yang cukup besar dari Oheb. Membalikan kembali keadaan atas tim fight yang gagal. Pagu terlalu terburu-buru. Ya tadi miss sih flickernya. Terlalu jauh juga target untuk dijangkau. Sampai akhirnya ya punish yang dilakukan oleh tim Liquid berhasil sembari juga melakukan defense. Iya, itu hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Oheb juga tadi ya. Ya. Dia tahu timingnya ketika udah nggak ada defense judgment, loncat ke bagian belakang dan Battle Mirror Image, Blazing Duet Inter Crown, langsung mukul mundur semua member dari Aurora Gaming untuk dapetin best mid lane. Windtalker loh TNZ. Wow. Makin Gak kencang lagi kekejar nih ya. sih. Makin kencang Windtalker plus dia Space Escape dan juga Brute Force.
Jadi dia nggak pakai tough boot untuk resilience-nya, dia harinya di brute force aja. Iya, dan dia punya movement speed yang tinggi banget sih. Lincah ya. Ini yang nggak bakal bisa untuk gampang diraih ya. Apalagi dengan tim Liquid yang lagi-lagi nggak ada instant lock. Sementara mereka memang masih bisa bertahan dari Lord yang kedua tadi. Tapi Ya. apakah Lord ketiga mereka masih bisa bertahan dengan kumpulan hero yang nggak punya high ground power yang besar. Cooldownnya juga cukup lagi untuk dia loncat kemanapun. Cepet ya. Iya, cooldownnya kemanapun cepat. Terus juga brute force-nya jadi nahan sedikit, dia nggak bisa instant kill. Udah gitu poker trick bakal lebih masif lagi masuknya di saat Deadly Magic. Poker trick masuk banyak kan meledaknya akan lebih gede. Dan bisa dikejar lagi-lagi ya. Takut Mau lari ya. kemanapun dikejar, wow. Ini bakal cukup sulit pasti untuk tim Liquid, tapi lagi-lagi 15 detik menuju Lord. Selanjutnya, Aurora Gaming, sepertinya mereka masih coba untuk menekan dari semua lane yang diuntungkan karena atas bawahnya sudah hancur. Sehingga manajemen wave dari Aurora jauh lebih enak daripada Liquid. Ya, Magic Center telah diaktifkan juga untuk nge-reveal di mana keberadaan pemain-pemain dari Aurora Gaming di waktu Lord sudah muncul sebagai Lord yang ketiga. Apakah akan ada kontes paksa? Karena Kontes JP sih. mencari informasi nih. Kalau menurut gua kontes, tapi mereka cukup mengandalkan di mana Aurora miss calculating terhadap target. Wait. Ini TNC? ada yang nge-trap. Tapi kalau ada yang nge-trap sekalipun, ada Winter Crown dari Oheb, harusnya masih aman dong. Oke. Courtesy, itu dia. Insting dari Goat. Dengan Coach Shadow-nya membuat Aurora Gaming gagal untuk melakukan plane. Mission abort. Itu hampir min 1 jantung ya, tapi TNC? Oh JP, jangan lupakan udah mulai memasuki late game JP. Wih. Terlalu sakit tapi kalkulasinya. Sanji berhasil ngedodge defense judgment dimiliki dari Pagu. Membawa para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini nggak punya defense judgment. Team fight harusnya bisa mereka andalkan. Mereka punya DPS pasti dari Cloud. Mereka juga tidak bisa menumbangkan Oheb dengan Deadly Magic tadi yang sudah diberikan dan Sanford. Akankah menjadi sebuah petaka dan bahkan retribution from Courtesy. Blasting buat from Oheb. Bahkan dibalik keadaannya dan Rosa gugur di arah top lane. Langsung ada Shadow Kill, terlalu sakit diberikan. Masih ada satu buah momentum dengan Sky Piercer-nya, sosok seorang Courtesy. Akhirnya pecat loh. 3 member Aurora dibalikin kanan dan zoning out from JP. Double kill yang sangat mahal. Wah, itu bermula dari bagaimana Divine Judgment didodge dengan Winter Crown. Dari Sanji yang begitu on point. Dan kali ini Sigibu mencoba untuk membeli waktu. Oke, Winter Crown nggak mau terlalu terburu-buru karena Courtesy. Shadow kill-nya ada tapi tidak bisa berbuat banyak. Flicker telah dikeluarkan. Lord masih bergerak dengan cukup baik di arah top lane. Relay game ini, stretch game ini menuju ke relay game ternyata menjadi petaka untuk Aurora. Ya, tapi terlihat memang Aurora masih memegang kendali ya meskipun Lordnya kali ini belum dihilangkan oleh mereka. Winter Crown dan juga Yo-Yo Blitz tadi yang memang menguntungkan juga untuk membeli waktu sebanyak mungkin di bagian tengah oleh Sigibum. Sehingga Aurora Gaming sekarang udah siap lagi dengan 5 man untuk bisa bertahan dari gempuran Lord Evolve. Belum Evolve tapi Lord ketiga dari tim Liquid. Wah, ini udah ganti-ganti item sih. TNC udah lepasin Brute Force-nya, dia cari Winter. Ganti Windtalker-nya juga dengan langsung menuju ke arah Bloodwing. Dia nyari yang lebih aman lagi. Ya, karena dia tadi tahu, oke, gua bisa kabur tapi gua nggak bisa nahan damage. Itu dia. Karena kalau udah kena Blazing Duet agak PR nih. Wow! Oh, dibalikin langsung direspon dengan dari JP dan Sanford. Pada saat ke arah belakang, tapi target utama mereka menutup jalan dari Pagu. Bakal coba diangkat oleh Sanji. Pagu menjadi target utama sosok seorang Sanji supaya tidak bisa memberikan defense judgment. Langsung ada Blazing Duet from Moheb. Wah! Ditutup dengan double kill from Courtesy. Shutdown pun terjadi. 3 orang hilang. Ini bencana. Tim Liquid. Mereka coba fokus ke arah base-nya. Dan memulangkan Aurora Turki ke negara.